Gila guys, lo semua kalau gue ceritain hal ini, lo pasti shock banget. Kenapa? Soalnya gue baru pertama kali mengalami hal seperti ini. Kayak duit gue dikorupsi, ditilep sama orang lain. Jadi ceritanya tuh kan ya, gue kan les. Dan as you guys know, kalau lo les di suatu tempat atau lembaga, pasti tiap bulan lo harus bayar uang les. Otomatis gue bayar dong. Iya gue bayar. Ya gue les gue bayar. Tapi, tapi gue kaget pas kemarin gue ditagih sama sama salah satu admin atau orang dari tempat les gue yang tidak mengurus perihal ini. Dia bilang, "Hai, kamu belum bayar uang les." Padahal gue udah bayar. Dan pas gue cari tahu, usut punya usut, duit gue dipakai tuh sama orang nggak bertanggung jawab. Dikorupsiin tuh duit duit buat les gue dipakai sama dia buat kepentingan pribadi. Gue nggak bakal nge-spill orangnya karena gue masih baik gitu kan. Tapi yang gue bingung, biar apa sih lo korupsi kayak gitu? Emang korupsi itu baik ya buat kehidupan lo gitu? Biar apa? Sumpah ini beneran. Ini masih ada perbuatan kayak gini. Parah sih ini. Ini padahal 2023 loh kayak. Well, please lah. It's already 2023. Sama sebelumnya aku mau izin Stitch dulu ya Mbak. Aku mau jelasin dulu juga ke netizen tercinta kita. Aku mau jelasin nih tentang apa sih korupsi itu dan sebagainya biar mereka nih udah tahu dulu nih kalau sebenarnya emang pada saya salah yang ini lesnya gitu loh, bukan salah Mbak gitu. Nah, korupsi itu apa sih? Sebentar aku taruh dulu. Nah, korupsi itu apa sih? Korupsi itu kurang lebih ada suatu perbuatan yang membuat atau menguntungkan seseorang yang memanfaatkan jabatan atau kekuasaan mereka. Jadi kurang lebih kalau mereka ini intinya ingin mengambil modal lagi atau ingin menguntungkan diri mereka sendiri atau memperkaya diri mereka sendiri dengan menggunakan jabatan atau kekuasaan mereka yang ini licik sih, itu udah termasuk korupsi begitu. Nah, yang dirasakan Mbak yang jadi korban ini, itu tuh dia adalah korban korupsi begitu. Karena yang nilai plus ini ada jenis perbuatannya, tapi bakal aku jelasin nanti. Nah, jenis korupsi itu ada apa aja sih? Pokoknya kalau secara perbuatan itu kita bisa bagi jadi beberapa. Nah, aku bakal jelasin 5 aja nih. Yang pertama ada penyuapan. Kalau ini penjelasannya. Terus kedua ada penggelapan. Ketiga ada penipuan. Keempat, itu ada pemerasan, serta terakhir di situ ada yang namanya favoritisme. Nah, kalau secara apa ya, lingkungan itu dibagi dua, yakni korupsi otogenik serta korupsi dukungan. Nah loh, apa tuh? Nah, kalau korupsi otogenik itu merupakan suatu perbuatan bukan perbuatan, suatu pengertian di mana korupsi ini dilakukan atau dilakukan dengan cara mengajak. Jadi contoh paling gampangnya itu kalau kalian punya temen nih. Nah, temen kalian tuh kayak ngajakin kalian buat nipu penjual kantin gitu. Kayak mereka tuh kayak ngambil lebih, pokoknya ngajakin gampangnya. Pokoknya kalau kesana tuh mengajak itu udah termasuk dalam korupsi otogenik. Nah, kedua ada korupsi dukungan, di mana di satu lingkungan yang kalian tinggal itu semuanya mendukung korupsi atau intinya ada beberapa orang yang mendukung korupsi di lingkungan tersebut. Nah, contohnya itu seperti lingkungan kantor. Kalau seandainya kalian mungkin yang anti korupsi banget dan kalian melihat, wah, kok kantor saya kelihatannya sangat mendukung korupsi ya. Itu bisa jadi kalian bukannya malah bisa memberantas semua ini, malah kalian ditendang atau kan dipojokkan. Begitu kurang lebih contoh dari korupsi dukungan. Nah, kalau yang aku setuju ini nih, Mbak ini, dia tuh jadi korban dari korupsi yang jenisnya itu namanya penggelapan. Mengapa disebut penggelapan? Karena yang melakukan ini atau administrator lesnya ini, dia tuh kayak mencuri uang dari uang lesnya sih Mbak ini, begitu. Nah, pas kita udah tahu nih, kok kayaknya korupsi juga makin serem ya. Maksudnya, kayaknya banyak banget orang-orang yang lebih malah makin tergiur untuk akan korupsi gitu karena mereka pengen lebih. Nah, cara biar korupsi ini makin apa ya, memudar itu gimana gitu loh. Paling pertama banget pasti dari diri kita sendiri. Mengapa? Karena kalau nggak dari diri kita sendiri dulu, belum tentu kita bisa membuat negara bahkan menjadi lebih baik. Begitu. Yang pasti dari diri kita sendiri yaitu dengan paling paling awal banget perkuat iman. Apapun itu jangan tergoda. Apapun yang diajakin, pokoknya
Kalau kalian diajakin aneh-aneh atau diajakin yang kesannya mungkin kayaknya ini korupsi gitu, jangan pernah ikutan. Oke. Yang kedua, memperkuat supremasi hukum. Mungkin nggak perlu dari negara dulu. Kalian bisa mulai dari diri kalian sendiri, di mana kalian juga harus memulai menerapkan prinsip-prinsip, di mana kesannya tuh kayak kalian harus tegas melihat mana yang salah dan mana yang benar, begitu. Nah, yang ketiga tentunya bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah ataupun ke masyarakat, di mana diharapkan dengan adanya hal ini, pemerintah juga bisa membuat hukum jadi lebih keras terhadap koruptor, begitu. Kurang lebih begitu. Dan untuk mbaknya, I'm sorry for you went through. Aku minta maaf banget atas apa yang telah mbak alami. Semoga masalah tentang uang dan les ini nih segera diselesaikan. Dan semoga uangnya kembali ke arah yang benar. Begitu. Sekian, terima kasih banyak.